Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang sudah menciptakan semua. Ada kematian dan kehidupan, itu tidak lain karena Allah ingin menguji siapa yang terbaik di antara kita. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Habibana. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dipanjangkan Allah umurnya. Dan sekali lagi saya hadir di sini sebagai bentuk rasa ta'zim, penghormatan kepada beliau. Saya pengen hadir aja ngambil berkah Habib, langsung ditodong ceramah. Rasa kangen nggak ketemu Habib lama, dikontak oleh Uthman. Saya bilang nggak perlu diundang, saya datang. Tapi nggak bisa lama karena bisa di sini saya harus pamit. Karena tadi dapat kabar mendadak Habib Rizik masuk rumah sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit MM Menteng. Tadi siang beliau tabligh akbar, kemudian drop, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umur, diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para hadirin hadirat yang mulia, habaibuna wa ahibbainal kiram. Singkat saja, hari ini kita duduk di sini sama-sama dalam rangka memperingati haul almarhum ila rahmatil qayyum Al-Habib Abu Bakar bin Hamid Aidid. Baik, mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah selalu senantiasa diberkahi Allah. Amin. Biar makin semangat kita berselawat dulu kepada Rasul, karena semua apa yang ada di dunia ini tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya alaika salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam episode yang pertama singkat saja. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Kata seorang penyair Arab mengingatkan kita, innamal mar'u hadithun ba'dahu, sesungguhnya manusia itu akan menjadi legenda bagi orang-orang yang dia tinggalkan. Nanti kalau seseorang wafat, dia akan menjadi bahan cerita bagi orang-orang yang sudah dia tinggalkan. Maka kata penyair, sebelum Anda wafat, ciptakan cerita yang baik dalam perjalanan hidup Anda. Biar nanti ketika Anda sudah tiada, kebaikan Anda selalu dikenang dan diingat-ingat oleh orang yang masih hidup. Inilah ciri-ciri orang yang mulia. Sekalipun jasadnya masuk ke liang kubur, hancur terbenam dalam tanah, tapi dia terasa tetap hidup di hati orang yang hidup. Kenapa? Karena amal kebaikannya selalu tersebar di mana-mana. Seperti almarhum ila rahmatil qayyum, kenapa sampai diperingati haulnya? Itu tidak lain karena beliau adalah orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Maka pesan yang pertama, mulai keluar dari majelis ini, berpikir, merenung, apakah kita sudah bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan terlebih lagi buat diri kita dan keluarga kita. Biar nanti jasad boleh
dikubur dalam tanah, tapi kita selalu dikenang dan didoakan, insya Allah. Singkat, padat, episode yang kedua. Ceramah gak usah panjang-panjang, karena nanti masih banyak guru-guru yang lain. Yang kedua, banyak hikmah yang bisa kita petik dari perayaan Haul. Salah satunya mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat yang namanya kematian. Betul? Karena mohon maaf, orang yang pintar itu bukan orang yang menunggu datangnya mati, bukan. Tapi orang yang pintar adalah orang yang selalu bertanya-tanya dalam hati, bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk menjemput kematian. Itu baru orang yang pintar. Dalam Quran Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tanya, apa bekal hari esok yang sudah engkau persiapkan? Lahir batin mohon maaf, hari ini kita meyasinkan orang, mungkin besok kita yang diyasinkan orang. Hari ini kita mentahlilkan orang, mungkin besok kita yang ditahlilkan orang. Maka tanyakan keluar dari pengajian ini, bekal apa yang sudah aku persiapkan untuk hari esok. Keluar dari pengajian ini, yang kita dapatkan insya Allah sebuah kesadaran bahwa semua kita pasti akan mati, insya Allah. Episode ketiga. Episode segala. Biasa, makhluk halus. Baik, ngomong-ngomong soal kematian, al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Kata seorang penyair, yang namanya kematian itu seperti pintu. Di mana semua kita pasti akan masuk ke pintu itu. Semua kita pasti akan melalui pintu itu. Dan Quran menguatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Pasti. Tidak ada yang tidak akan pernah mati. Semua pasti mati. Selama dia makhluk, dia pasti akan mengalami masa-masa kebinasaan. Maka mohon maaf lahir batin, dalam momen ini saya akan coba menyebutkan ada 3 tipe misteri kematian yang tidak akan pernah bisa diungkap sampai hari kiamat. 3 misteri kematian yang sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa satu orang pun mengungkapnya. Yang pertama apa? Auqatun. Misteri kematian yang pertama yang tidak ada satu orang pun mengetahuinya adalah auqatun. Kita nggak tahu waktu mati kita kapan. Gemeter deh. Auqatun itu misteri. Mohon maaf, nggak ada satu orang pun yang tahu matinya kapan. Ada yang di sini sudah dapat bocoran dari malaikat maut? Dapat SMS? Kalau ada yang dapat, pasti malam ini nggak akan berani keluar dari masjid, betul nggak? Maunya ibadah aja. Satu hal misteri yang tidak akan bisa terungkap. Yang pertama, waktu mati kita nggak ada yang tahu. Apakah malam ini atau lusa? Tidak. Tahun ini atau tahun depan? Masa muda atau masa tua? Lagi-lagi semua rahasia Allah. Dan saya mau titip pesan buat adik-adik yang muda, jangan mentang-mentang masih muda lalu punya ungkapan masa muda puas-puasin, udah tua baru tobat-tobatin. Tidak ada jaminan yang muda mati belakangan, tidak ada jaminan. Coba lihat di luar sana, anak muda yang tawuran mati, betul nggak? Saya nggak pernah lihat nenek-nenek tawuran, betul? Yang naik motor kebut-kebutan, tabrak-tabrakan, muda-muda kan mati. Bahkan mohon maaf, lihat Haji Mas Said, masih muda, karir sedang di atas angin, ganteng, gagah, kaya raya, meninggal dunia loh di usia yang muda, meninggal dunia loh sampai sekarang loh. Jadi nggak ada jaminan anak muda mati belakangan, tidak ada jaminan. Dan jangan minder kalau ada yang tua-tua hadir di sini, tidak ada kepastian yang tua mati duluan, itu tidak ada. Cuma biasanya lebih cepat saja. Sama aja kali. Pinter. Jadi yang pertama, setiap orang harus sedia payung sebelum datang hujan, karena boleh jadi kapanpun ajal akan menghampiri kita. Jelas? Dan saya bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bersyukur?
Karena Allah mencabut nyawa kita tidak berdasarkan abjad nama, sistem acak, semua bisa duluan, semua bisa belakangan. Saya kadang-kadang suka berpikir ekstrim. Coba kalau seandainya Allah nyabut nyawa kita ini berdasarkan abjad nama, saya jamin gak ada yang berani pakai nama awalnya A. Semua mau cari Z. Betul gak? Oh, belakangan matinya. Enak bener yang namanya Zainal, matinya belakangan. Betul gak? Kalau sistemnya berdasarkan abjad nama, yang pertama huruf A, yang namanya Aminah nggak lama, yang namanya Abdullah sebentar, yang namanya Aisyah menghitung hari, yang namanya Amin Ahmad yang namanya Ahmad Al-Habsyi. Saya termasuk orang yang duluan, tapi nggak terlalu duluan banget, karena setelah huruf A itu ada huruf mati. Ahmad, ada H, ada M, huruf mati. Ada yang lebih duluan dari saya, AA. Huruf hidup semuanya. Betul nggak? Itu mah bahasa Sunda kali. Jadi bersyukur kepada Allah untuk Allah nggak cabut nyawa kita berdasarkan abjad nama. Biar kita masing-masing sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti setelah hujan baru mau cari-cari payung. Betul nggak sayang? Kita salawat dulu kepada Rasul. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Misteri kematian yang kedua yang tidak akan pernah bisa diungkap. Kalau yang pertama tadi apa sayang? Auqatun, artinya waktu. Yang kedua adalah asbabun, sebab kematian kita. Nggak ada yang satu orang pun tahu. Apakah karena kecelakaan? Apakah karena dibunuh orang? Atau karena sakit? Atau seperti yang dialami saudara kita yang ketimpa kering di Mekah? Kemarin ada teman saya, seorang ustadz baru pulang haji, saya mampir ke kantor saya. Dia sempat menceritakan salah seorang jamaahnya ketimpa kering, sedang berdoa di depan Ka'bah. Ketika sedang berdoa, kering jatuh. Salah satu roda kering lepas, itu tembus dari punggung belakang ke dada depan. Tembus. Tapi saya yakin orang-orang yang begini, Orang ya. ya susah kalau ceramah dekat Fildacil. Kita ceramah dia kultum. Rodanya tembus dari punggung belakang ke depan, mas. Tapi saya percaya husnul khatimah. Yang begini insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Kalau mau tahu orang-orang yang matinya pantas dikategorikan husnul khatimah, tahu nggak cara menilainya bagaimana? Juga ada 3 cara. 1, dilihat dari hari terakhir apa dia menutup mata menghadap Allah. Kalau seseorang wafat malam Jumat atau hari Jumat, Jumat adalah sayyidul ayyam, maka dia akan termasuk bagian yang disabdakan Rasul, selamat dari azab kubur. Orang yang wafat malam Jumat, orang yang wafat hari Jumat, selamat dari azab kubur. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat yang akan dilalui oleh kita. Kalau seandainya lintasan pertama ini kita selamat, fama ba'dahu aisar, kata Nabi, lintasan seterusnya kita dijamin akan mudah. Tapi siapa yang gagal pada lintasan yang kedua ini, selamat datang buat Habibina. Kita sambut dengan salawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam. Makin luar biasa hadir di tengah-tengah kita para habaib. Al-makan bil makin, tempat itu akan menjadi makin mulia tergantung siapa yang duduk di dalamnya. Kalau di sini hadir para habaib, orang-orang yang dimuliakan Allah,
kita ikut nimbrung, kita ikut dapat kemuliaan. Alhamdulillah. Makanya adik-adik kalau pengen jadi soleh, sering duduk dengan orang-orang soleh. Kalau pengen cepat pintar, duduk dengan orang-orang pintar. Jangan mimpi mau jadi benar kalau duduk dengan orang-orang yang gak benar. Betul nggak? Betul? Baik, sampai kemana tadi? Oh, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat yang akan kita lalui. Kalau seandainya lintasan pertama ini kita selamat, maka lintasan seterusnya akan jadi mudah. Tapi kalau lintasan pertama kuburan kita sudah tidak selamat, fama ba'dahu asyad, kata Nabi, lintasan seterusnya pasti akan mengalami kegagalan. Maka orang yang wafat malam Jumat, hari Jumat, selamat dari azab kubur, dan lintasan berikutnya akan dapat kemudahan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mau tahu nggak? Hah? Dek, mau tahu nggak lintas? Mohon maaf. Yang kedua, kalau pengen tahu orang itu pantas atau tidak dikategorikan husnul khatimah, selain harinya, yang kedua dilihat dari perbuatan terakhir apa dia menutup usianya. Sebelum wafat dia berbuat apa? Kalau yang dia lakukan berbuat kebaikan, kalau dia mencuri berarti tempatnya neraka. Tapi kalau dia berbuat kebaikan, sedang duduk di pengajian, lagi bagasi sedekah, wafat berarti husnul khatimah. Dan yang ketiga, cara menilai orang husnul khatimah adalah dilihat dari kalimat terakhir apa yang keluar dari lisannya. Kalau dia sedang bersalawat, sedang berzikir, sedang baca Quran, maka insya Allah husnul khatimah. Kemarin saudara kita sedang berdoa di depan Ka'bah, ketimpa kering. Insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena sedang berada di depan rumah Allah. Alhamdulillah. Tapi kemarin ada kabar yang simpang siur, yang wafat ketimpa kering dapat ganti rugi dari Raja Salman 3,8 miliar. Yang setengah rojiun dapat 1,9. Gara-gara kabar yang menggiurkan ini, akhirnya membuat jamaah haji yang lain sengaja tawafnya nyari-nyari di bawah kering. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nanti ketika ajal tiba, yang pertama diwafatkan di hari yang baik, sedang duduk dengan orang-orang yang soleh, sedang berada di tempat yang baik, sedang berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat tadi misteri kematian yang pertama adalah waktu, yang kedua asbabun, kita nggak tahu sebab wafatnya apa, dan yang ketiga misteri kematian yang sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa diungkap adalah amkanun. Kita nggak tahu di mana tempat kita wafat, di rumah, di sumur, di Mekah, di Madinah, di jalan, di rumah sakit, wallahu a'lam bissawab. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan wafatnya kita di tempat yang baik dan sedang berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Dan sebagai penutup, saya mohon 2 menit ke depan kita akan bermuhasabah bersama-sama. Saya mohon yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya tutup mulut, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bermuhasabah bersama-sama. Semua yang cinta dan sayang kepada ayah